Baik, sahabat perempuan, terkadang ketika kita mengarungi bahtera rumah tangga, tentu saja ada ujian-ujian dalam kehidupan kita. Karena ketika mengarungi bahtera rumah tangga, begitu berat perjalanan yang dilalui. Oleh karena itu harus ada usaha untuk senantiasa sabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama orang yang dipilihkan Allah untuk kita. Sahabat perempuan kita yang pertama akan berbagi kisahnya kepada kita semua. Langsung saja kita panggil Ibu Retno. Silakan Ibu. Cantik sekali. Masya Allah. Apa kabar Baik. Ya, silahkan. Ada Mbak Vera di sini, psikolog cantik kita. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih banyak. Silahkan Ibu. Baik. Sudah ada Mbak Retno dengan kisah hidupnya yang tadi sudah kita dengar bersama-sama bahwa sang suami menikah lagi. Ini biasanya kalau ada perkataan menikah lagi, ibu-ibu langsung gitu ya. Dengan orang lain. Bagaimana kisahnya, ceritanya Mbak? Dari awal seperti apa? Jadi dari awal gini Mbak, awal pertama kan udah jadi saya sendiri. Dari 3 bulan setelah bapak saya meninggal. Ya. Jadi gini, seorang istri kan kalau misalnya ada apa-apa dengan suaminya pasti terasa dong ya Mbak ya, gitu. Nah itu pun dialami oleh saya. Jadi ini suami saya kok agak sedikit berubah, kenapa, ada apa gitu kan. Cuman dengan berjalannya waktu saya temuin lah semua bukti-buktinya. Sempat ada yang bilang ke saya juga gitu kan bahwa oh ya suami saya deket nih sama perempuan ini gitu. Tapi pas begitu saya telusuri, saya nyari-nyari gitu kan, ternyata betul bahwa suami saya awalnya sih deket, cuman deket aja. Nah terus disitulah mulai rumah tangga kita mulai panas gitu kan, mulai nggak seharmonis dulu lah gitu. Nah dari situ saya sempet juga sih sama kakak saya, dikasih tahu sama kakak saya, udah deh katanya kamu nggak usah nyari kesana kesini deh, kamu nggak usah nyari tahu kesana kesini, pasti suatu hari suatu saat itu akan terbuka semuanya gitu kan. Ya saya nurut dengan kata-kata kakak saya. Ternyata di tahun 2003 bulan Juli itu terbuka lah semuanya Mbak Oki. Baik, jadi dari awal menikah sampai usia pernikahan itu baru 1 tahun. 1 tahun menikah. Masih baik-baik saja. Baik-baik saja. Kemudian ada perubahan dari suami. Iya. Perubahannya seperti apa? Banyak sekali Mbak Oki, yang handphone disembunyiin. Itu perubahannya mendadak atau secara berkala? Mendadak. Baik. Kemudian tadi Mbak mengatakan menemukan sesuatu, menemukan apa? SMS Mbak Oki. SMS. Terus ya di situ saya masih ingat sampai sekarang bahwa kata-katanya waktu itu tanggal 14 Februari hari Valentine Day, semoga kasih kita abadi di situ. Sang wanita mengatakan seperti itu. Iya. Setelah itu? Nah setelah itu saya tanya, ini siapa? Oh bukan siapa-siapa katanya gitu. Pas saya telepon suaranya memang perempuan. Nah di situ mulailah gitu, mulai kita sering berantem. Tapi belum mengaku suami pada waktu itu. Belum mengaku. Baik, setelah itu. Nah mengakunya itu di saat tahun 2003. Di saat itu berapa tahun kemudian tuh Mbak dari 2000 SMS? SMS itu dari 2001, antara 2001 2002. Baik, tetap dengan perempuan yang sama. Ya, tetap dengan perempuan yang sama. Nah, di 2003 bulan Juli itu saya dapat kabar dari teman saya bahwa suami saya sudah menikah. Gitu. Saya nggak percaya karena saya nggak ngelihat dengan mata kepala saya sendiri. Nah saya coba ke rumah perempuan itu, ternyata betul Mbak Oki bahwa suami saya sudah menikah lagi. Baik Mbak, menemukan keberadaan wanita itu ada di mana? Jadi suami saya itu ada di rumah perempuannya, jadi lagi jalan berdua mau berangkat kerja. Kok Mbak bisa tahu datang ke rumah wanita tersebut? Karena saya sebelumnya memang saya sudah tahu alamat rumah perempuannya. Baik, caranya gitu. Gimana bisa tahu? Gimana ya? Saya nyari tahu Mbak Oki. Saya nyari tahu sendiri. Akhirnya Mbak datang ke rumah wanita tersebut, ada suami di sana? Ada. Jadi saya saat itu suami saya posisinya lagi ada di mobil jemputan karyawan, gitu. Jadi saya di situ
ya alhamdulillahnya saya pas ngelihat suami saya nggak emosi gitu. Jadi pas oh nggak pulang-pulang seperti ini ya, oh ya sudah nanti kita selesaikan saja di rumah. Saya dari situ saya langsung pulang. Baik. Saya langsung pulang ke rumah. Setelah itu suami ketika akhirnya dipergoki sendiri oleh Mbak Retno akhirnya melihat sendiri, suami pulang ke rumah? Enggak. Kemudian yang terjadi? Saya pulang ke rumah sendiri gitu. Cuman beberapa hari setelah itu dia baru pulang ke rumah. Tapi dia nggak ngejelasin apa-apa, dan saya juga nggak nanya gitu, nggak nanya kenapa kamu nikah lagi atau ini. Saya cukup sudah tahu bahwa suami saya nikah lagi, oh ya sudah gitu. Baik, Mbak menerima atau Mbak mengatakan lebih baik kita bercerai saja karena ada kebohongan di dalam pernikahan atau tidak? Saya tidak pernah bilang udahlah kita cerai saja. Saya tidak pernah berbicara seperti itu. Cuman kalau misalnya memang saya berbicara seperti ini, kalau misalnya ayah memang mau dengan perempuan itu silahkan, tapi tolong beresin dulu dengan saya gitu kan. Terus anak-anak juga, kebetulan saya kan punya 2 anak, masalah anak-anak juga kita harus dibicarakan juga baik-baik gitu kan di situ. Baik, ini agak menarik karena biasanya setiap sahabat curahan hati yang datang kemari pasti nggak begini reaksinya. Mbak Retno reaksinya agak berbeda dengan sangat tenang, dan kemudian kalau mau menikah silahkan nggak apa-apa begitu. Apa sih yang membuat Mbak Retno pada akhirnya begitu dalam tanda kutip begitu legowo karena dengan perbuatan suami? Karena itu sudah terjadi Mbak Oki. Mau kita marah sampai bagaimanapun, mau kita nangis bagaimanapun, itu semua itu nggak akan balik lagi Mbak Oki. Jadi saya coba, ya alhamdulillahnya saya punya ibu yang nguatin saya, kakak saya gitu kan, yang bikin sudahlah gitu, ini jalan hidup kamu. Baik, jadi Mbak Retno menerima pernikahan suami dengan perempuan itu? Akhirnya saya menerima. Dengan berat hati. Baik, apa suami ada berjanji, saya janji nggak akan sama perempuan lain lagi, atau ada nggak janji-janji diucapkan? Tidak ada. Baik, wah ini menarik nih. Ini pembahasannya pasti agak berbeda, Mbak Vera silahkan. Karena Mbak Retno ini agak unik nih kalau dibandingin dengan sahabat-sahabat perempuan kita yang kemarin. Responsnya, ini yang paling penting ya. Ketika Anda menemukan bahwa pasangan Anda ternyata mengkhianati Anda, seharusnya responsnya adalah shock. Ya. Namun shock ini pada perempuan bisa beda-beda manifestasinya. Bisa shock itu betul-betul terdiam, kemudian ya sudah, gak apa-apa, pulang baik-baik. Namun ketika shocknya dalam bentuk tadi, reaksi emosinya tampil agak datar atau flat, saya khawatir ya justru trauma emosionalnya yang menyisa panjang. Karena kalau dilihat time frame-nya itu terjadi di tahun 2003. Ya, Anda menangkap basah suami Anda, laki-laki tersebut, dan sekarang 2015. Tapi pada saat Anda menceritakan kejadiannya seolah-olah baru terjadi kemarin sore. Meskipun dalam reaksi yang sama. Jadi ada banyak yang sebetulnya disimpan ke alam bawah sadar oleh perempuan tangguh satu ini. Itu yang kita akan buka nanti Mbak Oki. Baik, ya, karena reaksi setiap perempuan benar seperti yang disebutkan oleh Mbak Vera tadi, shock. Walaupun shocknya beda-beda ya Mbak Vera ya. Ada jenis perempuan yang marah-marah, ada yang betul-betul melabrak saat itu, atau yang satu sisi tadi reaksinya datar, flat istilahnya, flat response. Apa justru ini yang membahayakan Mbak Vera? Justru ini yang sering membahayakan. Ketika shock ini kemudian tidak diiringi dengan kemarahan-kemarahan yang wajar, tidak diekspresikan, saya khawatir justru ada luka di sana yang diakibatkan oleh emosi terpendam tadi. Betul. Saya khawatirnya justru seperti bom waktu Mbak Vera, dipendam, khawatir satu hari nanti meledak. Nanti kita akan mendengar lagi penjelasan dari Mbak Vera. Untuk sahabat perempuan jangan kemana-mana, masih dengan kisah Mbak Retno yang lebih lengkapnya setelah yang satu ini. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Mbak Vera, ini dari tadi kita cuma berdua aja.
ada yang kurang. Dan bertiga sama Mbak Retno. Dari tadi pada bertanya-tanya Mbak Maudi di mana, ya kan? Mbak Maudi itu lagi penasaran sama Mas Sam karena baru nikah hari Minggu kemarin. Ini Mbak Maudi ya, dapat apa dari Mas Saya Sam? di sini ya mendengarkan apa perkataan Bu Retno sambil nanya, jadi kamu gimana Sam? Sikap kamu sebagai seorang suami saat ini seperti apa gitu ya? Tapi boleh ikutan ngobrol di sana nggak Ayo, sih? Mbak Maudi, sini, Boleh ya, saya silakan. gabung ya. Sam, nggak apa-apa ya sendirian? Udah besar kan? Berani sendiri ya, saya tinggal dulu. Oke, selamat pagi semuanya. Bu Retno, Maudi. Terima kasih Mbak Oki, Iya. Mbak Vera. Enak juga loh nonton curahan hati perempuan gitu di sampingnya kan gitu. Tapi ini ya yang menggelitik saya, tadi saya memperhatikan Bu Retno cerita. Bercerita dengan lugas, detil per detil bagaimana perlakuan suami di tahun pertama pernikahan justru, dan menceritakan dengan muka yang masih berusaha tersenyum dan sebagainya. Ini yang saya ingin tanya juga mungkin perempuan-perempuan yang lain. Kok bisa menerima bahwa suaminya sudah menikah tanpa ada gejala, tanpa ada precondition gitu-gitu, terus tiba-tiba seperti itu? Anda tuh cantik loh Mbak, aku lihat dari sana tuh cantik, mampu memposisikan dirinya. Saya melihat Anda sebagai perempuan yang bukan lemah ya. Gimana nih Mbak? Kalau misalnya sebenarnya gini Mbak Oki, kalau kita berantem sering Mbak Oki, karena sering berantemnya itu saya sudah bosan, karena dengan pertengkaran itu tidak akan menyelesaikan semuanya gitu. Jadi saya lebih baik ya sudahlah gitu, maunya seperti itu ya monggo gitu. Cuman saya apa ya, jadi saya ingat kata-kata ibu saya Mbak Oki gitu, jangan sekali-kali kamu mengucapkan kata bercerai. Dari situ gitu. Saya sekali-sekali mengucapkan kata bercerai. Itu yang selalu saya ingat sampai sekarang Mbak Oki. Dan ada satu lagi dari almarhum bapak saya Mbak Oki. Beliau sebelum meninggal beliau pernah berbicara sama saya, bila kamu disakitin sama orang lain, jangan coba kamu untuk membalas, pasrahkan semua sama yang di atas, pasrahkan semua sama Allah. Itu yang sering yang sering saya ingat gitu Mbak Oki. Ini yang diajak ngobrol kan Mbak Oki ya. Tapi saya pengen tanya nih, nggak apa-apa ya Bu Retno ya, saya pengen ikut ngobrol juga gini. Jangan dibalas kalau ada orang yang menyakiti, ya. Tapi ketika ibu menyatakan itu penuh dengan emosi dan menahan emosi gitu, air matanya sudah berkaca-kaca. Di momen apa yang Bu Retno rasanya tersakiti sekali? Tadi banyak percecokan, banyak pertengkaran. Momen apa yang rasanya kok tersakiti? Ada di saat waktu itu suami saya lagi sebut saja sedang bekerja lah Mbak Maudi ya. Mungkin ini juga saya ingin berbagi dengan perempuan-perempuan lain, karena ucapan itu memang benar-benar harus dijaga gitu. Suami saya bilang, telepon ke rumah, Bu datang ke sini katanya. Pas saya datang ke tempat suami saya, ternyata suami saya tidak ada Mbak Maudi. Itu titik di situ yang aduh, kok gini banget sih gitu. Maksudnya disuruh datang ke tempat kerja, mau suruh apa Bu? Ya ada mungkin suami saya ada sedikit rezeki lah gitu, karena suami saya nggak bisa pulang, jadi saya yang disuruh ke sana gitu. Nah di situ saya harus bawa anak saya yang kecil gitu kan, masih balita juga, yang gede masih TK gitu. Jadi disitulah ada titik, aduh ya Allah, kok gini banget sih gitu. Itu udah sakit jauh-jauh ke sana, banget ya. sampai di sana suaminya nggak ada. Cuman saya berbicara gini, ya Allah, hati saya ini sakit, tolong balaskan sakit hati saya gitu. Nah itu Mbak Maudi, setelah itu sore Mbak Maudi, nah ternyata malamnya itu saya dapat kabar bahwa suami saya kecelakaan. Di situ itu suami saya harus kehilangan kedua kakinya. Diamputasi. Sebetulnya sih harus hari itu juga diamputasi. Jadi diamputasinya segini Mbak Maudi, Sampai paha. sampai paha. Jadi ini memang hancur semua. Itu selama 1,5 bulan di rumah sakit itu saya ngelihat luka yang sebegitu terbuka, parah. Ya saya harus kuat gitu. Saya harus kuat untuk suami dan untuk anak saya. Maaf, jadi pada saat kecelakaan itu dalam kondisi suami sudah punya istri? Sudah. Tapi ketika suami sakit, ibu di rumah sakit juga. Dan istri yang kedua? Istri yang keduanya memang saya nggak boleh datang. Saya nggak mau.
nggak boleh datang sama saya. Jadi ibu yang merawat. Iya, selama 1,5 bulan gitu. Dan itu juga waktu pas pertama kecelakaan saya datang ke IGD gitu kan. Suami saya megang tangan saya di situ. Pertama kalinya suami saya bilang, "Ibu, maafin ayah. Ayah sudah banyak salah sama ibu. Kalau ibu mau ninggalin ayah, silahkan." Tapi saya berpikir gini, kalau misalnya suami saya tidak hidup dengan saya, mau sama siapa Mbak Maudi? Saya bilang gini, "Ayah, ibu nggak akan ninggalin ayah. Ayo kita berjuang bareng-bareng untuk anak-anak. Ibu dan anak-anak masih butuh ayah. Ayah harus kuat." Gitu. Ibu sudah maafin semua kesalahan ayah. Situ Mbak Maudi. Jadi ibu ngambil keputusan itu untuk memulai lagi, memutuskan untuk mendampingi suami setelah diamputasi, dan memberhentikan supaya istri kedua tidak bisa berkomunikasi. Dan alhamdulillah, bagaimana sekarang kondisinya, sudah membaik? Alhamdulillah sih sekarang baik Mbak Maudi, dan banyak sekali hikmahnya dari kehidupan yang saya jalani dengan suami saya ini, banyak sekali hikmahnya yang saya ambil. Jadi sekarang suami saya jauh lebih sabar, jauh lebih pengertian. Mungkin kalau orang lain ngelihat suami saya mungkin fisiknya tidak sempurna, tapi untuk saya hatinya sempurna sekali. Alhamdulillah. Untuk sekarang ini. Baik. Kabar istri keduanya gimana? Itu dia tadi saya mau tanya. Jadi setelah tidak boleh berkomunikasi, istri yang keduanya pun tidak mencari ke. Sempet Mbak Maudi, sempat. Nah ini ada karena kita sempat pisah rumah juga Mbak Oki selama 3 bulan gitu kan, karena suami saya masih ngehubungin istri mudanya pada saat baru pulang dari rumah sakit. Itu ada di rumah ibu saya, lagi diurus sama saya. Nah setelah itu ya udah saya bilang kalau misalnya memang nyaman sama yang di sana, mangga silahkan gitu. Biar saya yang ngalah. Nah saya di situ sempat juga mengajukan cerai. Cuman suami saya itu nelpon ke saya, "Ibu kok tega sih," katanya, "mau ninggalin ayah." Katanya ayah minta maaf. Balik-balik ya suaminya kok nanyanya, "Ibu kok tega ninggalin suaminya?" Ayah kok tega udah dirawatin, kok ayah mau kembali lagi ke perempuan? Saya boleh ngomong sama suaminya nggak? Terus sempat Mbak Oki tahun 2009 itu ada komunikasi lagi gitu sama perempuan itunya. Cuman karena setelah suami saya ada sedikit masalah itu ditinggalin. Maksudnya yang ninggalin siapa, Bu? Istri mudanya. Suami yang meninggalkan istri muda. Jadi suami saya ditinggalin, menikah lagi oleh istri mudanya. Jadi istri Jadi istri mudanya nikah lagi sama laki-laki yang lain. Ya. dengan orang lain. Setelah kejadian ada kejadian di 2009 itu istri mudanya sudah lost contact. Dan sekarang dengan si istri mudanya juga selesai, sudah nikah dengan orang lain, bapak sudah kembali ke ibu, begitu? Iya. Oke. Ibu Retno datang ke sini kan memang email ya, ingin datang ke Curahan Hati Perempuan. Apa yang membuat ibu ingin datang ke Curahan Hati Perempuan dan bicara kepada kita semua? Yang pertama saya ingin memotivasi untuk perempuan yang lain gitu, karena dengan marah-marah itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dan sabar, yang namanya sabar itu buahnya enak sekali gitu. Sekarang saya merasakan dari buahnya sabar saya Mbak Maudi itu gitu. Dan sampai kapanpun yang utama buat saya anak-anak dan suami saya, tidak ada yang lain gitu. Masa depan saya ingin anak-anak saya masa depannya jauh lebih baik dari saya. Mbak Vera sepertinya ingin ngomong panjang, Mbak Oki juga kita belum sempat menimpali ya apa yang disampaikan oleh Bu Retno. Saking cerita yang disampaikan itu begitu menggugah gitu perasaan kita semua. Tapi kita akan menghadirkan kembali Bu Retno di segmen 5 ya, kita akan bicara lagi. Dan setelah ini kami akan mengundang sahabat perempuan kita yang kedua. Setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan. Setelah kita mendengarkan ketegaran dari sahabat perempuan kita Ibu Retno, dan kali ini saya akan mengundang Ibu Ulfa yang akan menceritakan bagaimana kerasnya suami yang merupakan anak dari keluarga terpandang di desanya. Mari kita sambut Ibu Ulfa.
Oke Bu Ulfa, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ulfa ketemu Mbak Okinya. Waalaikumsalam. Ketemu sama Mbak Vera. Silakan Salam. Terima kasih sudah hadir. Iya. Baik. Jadi nih Bu Ulfa datang jauh-jauh ya Bu ya? Iya, insya Allah. Bukan dari Jakarta ya, dari luar kota. Iya, dari Jawa Timur. Bu Ulfa boleh tolong cerita Insya dulu Allah. nggak? Ini gimana ceritanya bisa Iya. ketemu dengan suami, anak dari orang terpandang tapi Iya. ada KDRT dan sebagainya Iya. ya? Awalnya ketemu di mana? Dulu pernah menjalin hubungan dekat sama kakak kandung saya. Saya waktu itu di Jakarta, terus di rumah Jombang ada kebakaran. Kok ini nggak pernah ketemu. Saya kasih surat, nggak taunya lambat laun itu tadi suami saya suka sama saya gitu. Oh, tadinya padahal teman dekatnya kakak Iya, kandung. iya. Oh, nggak keberatan kakak kandungnya ini Insya teman Allah. dekatnya. Enggak. Oh, terus kemudian akhirnya pacaran gitu Bu? Ya nggak lama juga. Ya cuman main nonton bioskop gitu aja. Diajak nonton bioskop gitu, jalan-jalan gitu aja. Waktu pacaran baik Bu, nggak kelihatan bahwa Insya dia. Allah enggak baik. Oh. Iya. Terus akhirnya yang akhirnya itu yang membuat Ibu menikah dengan dia atau ada Iya. kejadian sebelumnya? Ada kejadian sebelumnya ya, musibah itu tadi saya di luar ini apa namanya? Apa ya? Gimana Bu? Hamil duluan sama jadi anak pertama saya. Jadi hamil di luar nikah dengan pacar Ibu yang sekarang jadi suami ini? Iya, sebenarnya bukan pacar juga ya. Bukan pacar Enggak juga? Oh, gimana Iya, Bu? Jadi cuma berteman dekat gitu? Iya. Atau? Jadi menurut Ibu sih nggak pacaran, tapi dia Iya. karena dekat, Iya. terus kemudian terjadi Iya, sesuatu iya, hal, saya minta untuk pertanggungjawaban. akhirnya minta pertanggungjawab Iya. dan akhirnya menikah. Iya. Ini selalu ya Mbak Oki ya. Kalau diperkosa atau ada hal-hal seperti ini, terus akhirnya minta memutuskan untuk ditanggungjawab dengan si Iya. pemerkosa tersebut. Kemudian apa yang terjadi Bu pas Ya, pada saat 19 menikah? tahun itu saya menikah, punya anak. Apa yang pertama itu sudah sering mungkin dia temperaturnya tinggi, mungkin dari kedua orang tuanya orang terpandang, minta apa-apa dikasih, jadi istilahnya nggak pernah sengsara juga. Itu saya juga lihat beliaunya mungkin ini musibah saya juga, apa ujian apa gimana gitu Bu. Mbak mau Tapi waktu saat pernikahan jadi ekonomi tersupport dengan baik gitu. Enggak juga. Maksudnya? Ya saya sudah jualan, hamil anak saya itu jualan gorengan, terus kemudian anaknya orang terpandang. Loh. Jadi secara Tapi saya ekonomi juga nggak disukai sama keluarga suami saya karena faktor saya mungkin bukan orang berpendidikan tinggi. Jadi salah terus saya di mata keluarga suami saya. Saya juga tapi saya hidup ini saya jalani dengan apa adanya seperti air mengalir aja. Perkebunan ini juga suka mukul. suka mukul. Ya, saya pernah disulut rokok juga. Sulut rokok di bagian Iya, mana Bu? di bagian kaki, tangan. Karena apa waktu itu? Ya karena ekonomi aja. Sampai saya itu bilang, udah kamu kawin aja sama perempuan lain, barangkali sama kamu sama perempuan lain bisa menjadi imam yang baik. Ibu sampai bilang begitu? Iya, diberikan pintu rahmat sama Allah. Tapi lambat laun saya punya anak 4. Ya saya jalanin semuanya ini seperti air mengalir itu aja. Ya nggak kerja sampai sekarang. Ya, ditinggalin harta warisan. Mertua saya sebenarnya banyak. Mertua saya itu dikasih ya insya Allah ada MM-an itu. Tapi ya habis. Kalau saya tanya baik-baik, beliaunya bilang, mau apa ini harta orang tua saya, mau saya habiskan, mau saya apakan, terserah saya. Katanya berkata seperti itu.
Saya sekali lagi hanya bisa pasrah kepada Allah. Aduh, Mbak Oki. Gini ya Mbak Oki ya, saya tuh selalu kagum sama perempuan-perempuan yang sabar dan selalu berdoa gitu ya. Minta sama Allah, betul ya, minta sama Allah. Tapi saya nggak tega Mbak Oki kalau ada ibu-ibu seperti ini. Betul. Sabar itu betul. Iya. Tawakal Allah itu betul. Tapi kalau dibilang pasrah aja, apapun yang terjadi pasrah, tak melakukan suatu usaha apapun sementara kezaliman terus berlanjut, itu yang kurang tepat sebenarnya. Pertama tadi adalah menikah dengan, mohon maaf sekali, pemerkosa, mohon maaf. Ini banyak terjadi, kamu harus bertanggung jawab karena kamu yang mengambil keperawanan saya, mohon maaf. Kemudian akhirnya kamu harus nikahin saya. Ini kita sudah bahas berkali-kali bahwa sebenarnya ketika kita nauzubillah min zalik ya, kalau ada terjadi seperti itu, laki yang kita pilih bukan laki-laki pemerkosa, kecuali sang pemerkosa bertaubat di jalannya Allah, menjadi laki-laki yang baik dan dia niatnya adalah memang untuk menjadi imam yang baik, itu silahkan menikah dengan laki-laki tersebut. Tapi kalau kelihatannya masih begitu, masih begajulan, masih nggak beres, jangan pilih laki-laki itu sebagai suami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi, tidak bekerja sama sekali sehingga belasan tahun, sekarang sudah 19 tahun ya Bu pernikahan. Insya Allah 22 tahun. 22 tahun. Iya. Sang istri yang bekerja. Fungsinya sebagai seorang imam tidak dilaksanakan sama sekali. Tadi nafkah tidak diberikan, tidak bekerja. Jadi ini posisinya kebalik ya Bu, suami di rumah, ibu yang bekerja. Iya. Nah ini posisinya yang berbalik. Kemudian yang ketiga KDRT. Saya sebenarnya masih ingin mendengar cerita dari ibu, apa sih yang membuat ibu bertahan sampai 22 tahun setelah sekian banyak. Saya nggak tahu nih apakah ada perselingkuhan juga. Biasanya kalau kita dikasih harta banyak, biasanya ini godaan banyak nih. Ada harta tahta wanita. Iya, ada. gimana Bu? Ada selingkuh Pernah juga? saya nggak pulang-pulang ke rumah, terus saya dengar dari temannya, kan temannya banyak-banyak yang polisi juga itu. Orang-orang pejabat-pejabat Apa juga, katanya? temannya suami saya itu, suamimu pernah terbawa selingkuh sama perempuan lain. Ya tetangga saya yang marah-marah, ayo didatengin aja ke rumahnya sambil cincing-cincing baju gitu. Terus saya nggak usah, kita baik-baik aja. Terus saya masuk ke rumahnya perempuan itu tadi, saya ya assalamualaikum, saya salam ke perempuan itu, saya salam ke ibunya, saya peluk baik-baik, saya tanya baik-baik, kalau memang suka suami saya, monggo, ndak apa-apa, jangan diambil hartanya, yang kerja saya itu harta warisan mertua saya bilang begitu. Alhamdulillah, tak izinnya Allah, perempuan itu malu dengan sendirinya. Ibu selingkuhnya sekali atau berkali-kali Bu? Yang saya tahu ya cuman berapa kali, tapi berapa kali ya Bu? iya, Sekali. tapi ternyata suami saya ini kan di hotel gitu ada perempuannya begitu, tapi saya dengan mata kepala saya sendiri saya tidak pernah lihat. Baik, ini Mbak Vera punya suami kelakuannya seperti ini, dari anak manja bukan sini Mbak, ini gimana Iya, ya? anak manja. Sebelum kita ngobrol si anak manja, dari tadi saya gatel loh untuk melihat bagaimana kisahnya Ibu Retno. Dan Anda Bu, inilah kekuatan cintanya perempuan ya, the power of love gitu loh. Cintanya perempuan itu kalau udah nongol besarnya luar biasa. Nyamperinnya sana sini. Tadi saya sempat mengira loh ya, yang kasus Retno misalnya ya, bahwa waduh, jangan-jangan ada emosi yang luka mendalam nih di dalam. Ternyata kalah loh sama kekuatan cinta. Betul. Anda, tadi kita sempat diskusi juga ya, Ustazah Okia, bahwa nggak mungkin apa yang bikin bertahan, tapi ada satu, kekuatan cinta, the power of love ini ya, bisa ditujukan pada siapapun. Kalau ke pasangan ya, apapun yang dilakukan pasangan akhirnya ikhlas menerima gitu loh. Jadi total, jadi betul-betul devoted, jadi betul-betul menerima secara total pasangan. Itu yang pertama. Tapi dikuatkan lagi oleh kehadiran anak. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena Anda punya sejarah dengan orang tua Anda di masa lalu yang baik-baik saja. Itu the power of love-nya. Namun sayang, si anak manja tetaplah si anak manja. Ada problem di anak manja, Mbak Maudi. Kita akan membahas si anak manja ini di segmen berikutnya. Ini sangat menarik. Mari kita ikuti apa penjelasannya Mbak Vera di segmen berikut setelah jeda berikut ini dalam Curahan Hati Perempuan.
Iya, pagi hari ini emosi kedua panelis saya, Mbak Oki dan Mbak Vera juga saya ini diuji betul gitu ya, menghadirkan dua sahabat perempuan yang sungguh tegar. Ibu Ufa saat ini ya, hampir 22 tahun menikah dan menjadi kepala rumah tangga, menafkahi, merawat keluarga dengan seorang suami yang sebenarnya anak orang kaya tapi tidak pernah menafkahi keluarganya sendiri. Bahkan ketika mertua masih ada, uang dikasih kepada suami untuk berfoya-foya, tapi untuk keperluan rumah tangga justru tidak dikasih. Ya dikasih, misalkan kalau dikasih 10 juta dikasihkan saya 500 atau 700 ribu. Jauh banget Bu bedanya Bu. Ya. Terus baik Bu, sekarang kondisi suami sama ibu sayang, baik. Baik, saya setiap kali kalau duduk berdua gitu saya bilang gini, ayolah Mas, jangan ditinggalin sholat 5 waktunya. Hidup ini ibadah kepada Allah. Ayo kita perjuangkan sama-sama. Saya nggak meminta panjenengan. Saya kalau bahasa ya, saya boso meskipun suami saya seperti itu, saya boso. Bahasanya saya halus, menghormati, menghargai ya. Iya. Panjenengan monggo gotong royong sama-sama. Yang saya menginginkan suami saya itu sampai sekarang ingin beliau menjadi imam yang soleh, itu aja ya Allah, nggak lebih saya. Menginginkan suami menjadi seorang imam yang soleh. Apakah itu alasan ibu untuk tetap bertahan sama suami sampai saat ini? Iya, insya Allah, karena lihat ini kepribadian anak-anak saya, alhamdulillah saya dititipkan sama Allah anak-anak yang soleh, anak soleh semuanya insya Allah. Maaf ya Bu, Iya. saya mau tanya, tapi suami pernah nggak melakukan kekerasan kepada ibu? Iya, pernah di depan anak-anak saya, pasti itu depan anak saya, berkata pun jorok, mencaci maki saya, kasar juga di depan anak-anak saya sampai bilang berhentilah kata-kata seperti itu depan anak-anak saya. Tapi ya alhamdulillah anak saya, kalau saya bilangin, anak saya malah yang nguatin saya udah lama, mungkin itu saraf-sarafnya udah agak putus katanya begitu. Udah anak-anak saya selalu motivasi saya juga. Alhamdulillah saya diberi Allah titipan anak yang soleh. Baik, alhamdulillah ya Bu. Iya. Saya mencoba mengingat kembali tadi ibu sampaikan menikah, suami tidak menafkahi, ternyata melakukan kekerasan juga. Iya. Seperti apa kekerasannya? Ya, kalau temperaturnya lagi tinggi, omongannya nggak karu-karuan, itu kekerasannya ya suka mukul. Itu kalau dulu-dulu masih pernikahan saya pertama ya pernah air tremos itu kalau marah ya di siniin. Dibanjurkan? Iya, di kepala saya. Air panas kena kepala ibu? Iya, ya dikerecokin, jadi tuangin dulu. Baik, tidak menafkahi, Iya. tindak kekerasan, berselingkuh. Iya, iya, itu mungkin salah pergaulan juga ya. Sebenarnya kayak saya lihat itu juga saya kasihan. Mondar mandir di rumah, sekarang kalau di rumah bantu-bantu cuci baju. Sekarang alhamdulillah agak begitu keras, cuman hanya kata-kata aja. Kadang kalau 1 bulan paling nonjok juga sekali gitu. Aduh Gusti Ibu, ya Allah Tuhan. Kalau nonjok paling nggak sebulan sekali itu udah disyukuri ibu. Ibu tuh perempuan berdaya loh Bu, makhluk Allah. Nggak pantas Bu digituin. Maaf ya Bu, saya jadi ikutan emosi. Mbak Vera dulu deh daripada saya ikutan ke emosi. Gimana Mbak? Ini ya, unik ya. Ternyata kalau dalam pernikahan, baik suami maupun istri masing-masing ngambil peranan tertentu. Di sini peranannya udah jelas. Yang satu ya perempuan yang penuh dengan kekuatan cinta tadi, the power of love tadi, memainkan peranan sebagai ibunya. Yang ngingetin ya panjenengan sholat dong. Yuk kita yuk. Jadi ngomong, jadi mamahnya. Mama bear istilahnya, big mamanya deh di rumah. Yang satu memainkan peran, ingat ketika ada mama, yang satu anaknya. Yang satu memainkan peran anak, jadi bukan suami istri lagi di sini dalam posisi yang equal, yang sama, yang setara. Tapi yang satu anak yang bebas nakalin ibunya, anak yang bebas jahilin ibunya, anak yang nggak perlu menafkahi ibu si istri dan anak-anaknya karena tadi posisinya sudah mengambil peranan seperti itu. Nah, mengapa peranan seperti ini bisa muncul? Tadi Anda menikahi menikahi anak laki-laki forever. Ada beberapa individu yang harusnya masa kanak-kanak dia lewati, masa usia sekolah, remaja, dewasa, beberapa orang stay
Baik. Dalam masa kanak-kanak, mengapa? Karena orang tuanya memperlakukan dia seperti kanak-kanak. Jadi secara emosional dia immature alias nggak matang. Segala kebutuhannya masih dipenuhi, masih dimanjakan. Apapun yang dia minta, akibatnya apa? Toleransi, emosi, toleransi frustrasi, kontrol dirinya rendah. Baik. Apapun yang dia lakukan, semau gue. Dan dia butuh figur mama dan mereka klop bersama. Nah ini Gitu, dari Mbak. figur suaminya ya Mbak Oki. Saya ini ingin Ibu supaya ada pencerahan gimana ya Mbak Oki? Karena tadi ketika break, Ibu sendiri yang mengatakan bahwa saya akan tetap terus bertahan sampai akhir nanti. Sehingga saya tidak bisa memberikan saran yang lain karena Nggak Ibu sudah boleh. memilihkan Iya. seperti itu untuk hidupnya. Walau suami KDRT, walau suami tidak bekerja, walau suami beberapa kali berselingkuh, walau saya sempat baca emailnya narkoba juga Bu, suami. Ya, salah pergaulan. Iya juga salah katanya pergaulan tadi. juga. Baik, dengan semua itu Ibu memilih untuk bertahan sampai akhir nanti. Maka saran terbaik saya ketika Ibu sudah memilih seperti itu, maka kuatkan doa dan panggillah Hakam. Hakam itu siapa? Orang yang didengar oleh beliau agar beliau bisa berubah. Kencangin doanya lagi Bu ya, karena Ibu memilih untuk bertahan. Baik, mohon maaf sekali yang kita akan lanjutkan di segmen berikutnya juga menghadirkan Bu Retno. Kita akan segera kembali dalam curahan hati perempuan. Baik, di sisa waktu pada episode pagi hari ini saya mempersilakan Mbak Oki untuk melanjutkan apa yang ingin disampaikan kepada Ibu Ulfa dan Ibu Retno. Baik, Bu Ulfa, saya sangat mengapresiasi luar biasa. Bahkan saya harus belajar banyak dari kesabaran yang dicontohkan pada hari ini. Tapi kita harus paham betul bahwa ketika kita melihat kezaliman, pertama kita halang dulu dengan kekuasaan dengan tangan kita. Kemudian kita bisa dengan lisan kita, kemudian dengan hati, dan itu selemah-lemahnya iman. Ketika Ibu mengatakan bahwa ya dipukul minimal sebulan sekali, itu bukan suatu hal yang biasa. Ibu menganggap biasa karena itu sudah rutin berbelas-belas tahun dilakukan. Sehingga kalau hal itu terjadi lagi Bu, Ibu harus wajib untuk membela diri. Bukan balas, membela diri. Jadi Ibu jangan diem aja, ditonjok sana sini Ibu. Udah pernah saya Sudah? membela diri, udah. Jadi Saya betul. ini juga dengan kata-kata pernah saya juga marahin suami saya. Nah, itu supaya bagus. saya ini Itu bagus. tegas bahasa Jawanya seperti itu sudah. Alhamdulillah itu bagus. Sudah ya. Bagus. Dan tadi Ibu mengatakan di break tadi bahwa ada perubahan sedikit demi sedikit Iya, suami, dan insya Ibu Allah. berharap bahwa suami Iya. akan menjadi lebih baik. Iya. Senada dengan pengalaman dari Mbak Retno, saya teringat ayat Quran di Al-Baqarah 155, wabasyirus sabirin. Kabarkan berita gembira, kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Jadi tadi mudah-mudahan Ibu dengan kesabaran dan doa yang kencang dan nasihat untuk sang suami, mudah-mudahan suami lambat laun bisa berubah. Untuk Mbak Retno, semuanya baik, hanya satu hal saja. Ada catatan kecil dari saya, semoga ini tidak dicontoh oleh kita semua, bahwa ketika suami menikah, walaupun tanpa restu dari istri pertama, pernikahan itu sah, sehingga istri pun yang kedua itu, atau yang ketiga, atau yang keempat, sebenarnya memiliki hak ketika suami sedang sakit. Jadi Ibu sebenarnya nggak boleh kalau mengatakan, kamu tidak boleh menjenguk suami saya, itu juga suaminya dia gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau menjenguk silakan saja, nanti silakan suami yang mau menentukan yang seperti apa gitu. Tapi semuanya alhamdulillah belajar kesabaran luar biasa dari kedua perempuan pada hari ini. Iya, betul sekali. Untuk itu saya minta izin ke Mbak Vera untuk memberikan waktu kepada Bu Ulfa untuk menyampaikan harapannya. Silahkan, seperti apa Bu Ulfa? Sampai saat ini saya berharap suami saya itu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah. Saya mohon doanya. Jadi untuk menjadi seorang imam yang baik dan seorang benar-benar imam yang soleh. Hanya itu aja. Saya nggak menuntut apa-apa. Saya nggak menuntut harta. Saya nggak menuntut untuk dicukupin apa-apa, tidak. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Bu Retno, silahkan. Kalau saya lebih memotivasi untuk perempuan, curahan hati perempuan, bahwa sabar, sabar itu memang tidak ada batasnya. Sabar itu memang tidak mudah, tapi buah dari kesabaran itu insya Allah akan sangat nikmat sekali kita rasakan. Baik. Dan saya pun boleh saya minta satu ini buat suami saya. Silakan Bu. Ayah, sampai kapanpun ibu nggak akan ninggalin ayah. Ayo kita berjuang bareng-bareng untuk masa depan anak-anak. Amin ya Allah. Itu saja. Baik.
Terima kasih sekali Bu Retno, Bu Ulfa terima kasih, Mbak Vera mohon maaf waktunya tidak ada, kita lanjutkan besok ya. Mbak Oki juga, Sam terima kasih, kita akan ketemu lagi di Curahan Hati Perempuan besok pagi dalam waktu yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.